Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamri Ridwan. Saya dari mahasiswa IAIN Jember dari Prodi Ilmu Hadis Semester 6. Di video kali ini saya akan membahas tentang memahami hadis-hadis medis pendekatan interkoneksi. Jadi untuk pembahasan yang awal, poin A dan B itu sudah dijelaskan oleh teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang poin C. Untuk poin C, yakni tentang aplikasi pemahaman hadis-hadis medis. Jadi untuk poin yang pertama, yakni tentang hadis khasiat air susu dan kencing unta. Jadi untuk hadisnya, ini gambarnya. Saya di sini ingin menjelaskan inti dari hadis tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka mencari unta betina yang sedang menyusui dan menyuruh pula mereka minum air kencing dan susu unta itu. Mereka pergi dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh baginda. Setelah saat kembali, mereka malah membunuh tuan gembala untuk itu, dan untanya pun mereka bawa atau dicuri. Berita kejadian mereka itu sampai kepada Nabi pada pagi hari, lalu Nabi memerintahkan supaya mengikuti jejak mereka. Kira-kira tengah hari mereka dapat ditangkap, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya memotong tangan dan kaki mereka dan mata mereka ditusuk, kemudian dijemur di tempat panas, dan apabila mereka meminta minum jangan diberikan. Berkata Abu Qalabah, mereka itu mencuri, membunuh, dan kafir sesudah iman, bahkan menentang Allah dan Rasulnya. Hadis Al-Bukhari. Pengobatan dengan minum air susu dan kencing unta adalah satu contoh model pengobatan yang dilakukan di zaman Nabi yang sesuai dengan suasana masyarakat di zamannya, yang diterima dan terbukti bermanfaat. Orang-orang ketika itu tidak menolaknya, malah mereka menerima sebagai sejenis obat yang mujarab. Ia hanya dipandang aneh oleh masyarakat di zaman sekarang karena tidak terbiasa melakukan pengobatan seperti itu, bahwa mengkonsumsi atau pengobatan meminum air susu unta dan meminum air kencing unta, pengobatan ini dilakukan pada zaman Nabi, bahwa itu menurut masyarakat pada zaman Nabi itu dihasilkan itu adalah pengobatan yang mujarab seperti itu. Tapi hal itu bukan berarti model pengobatan tersebut harus ditinggalkan sama sekali, sebab boleh jadi ia justru akan menjadi obat mujarab untuk penyakit tertentu setelah dilakukan uji di laboratorium. Dalam mukjizat Al-Quran dan hadis juga disebutkan bahwa air susu unta juga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Para ahli mengatakan bahwa air susu unta mengandung zat tertentu yang sangat penting untuk dikonsumsi, terutama yang mengidap penyakit jantung. Ia juga mengandung laktosa yang berfungsi untuk memperlancar buang air kencing. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya air susu unta itu mengandung zat-zat yang baik yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Jadi di sini bahwa manfaat air susu unta itu sangat banyak. Yang pertama adalah menyembuhkan penyakit jantung, dan yang kedua itu melancarkan pembuangan air kecil seperti itu. Secara kualitas, hadis tentang pengobatan dengan minum air kencing unta dinilai sahih, sebagaimana yang diriwayatkan ulama lainnya, dengan lafaz yang sedikit berbeda, tetapi kandungan maknanya sama, yaitu disuruh minum susu dan air kencing unta sebagai obat. Masalahnya, sebagaimana dengan persoalan yang tentang najisnya kencing unta, menurut madhab Syafi'i dan Hanafi, air kencing binatang yang halal adalah najis. Namun, ternyata menurut madhab Hambali dan Maliki, berdasarkan hadis di atas, dibolehkan minum air kencing dari binatang yang halal dimakan dagingnya, sehingga ia tidak lagi dipandang sebagai najis. Jadi untuk menurut para ulama itu seperti ini. Maka berdasarkan para ulama menyatakan bahwa air kencing unta bisa diminum sebagai obat ketika sakit-sakitan. Namun jika sudah sehat kembali, maka minum air kencing itu hukumnya bisa menjadi haram. Jadi penjelasannya seperti ini. Jika minum air tersebut
ketika dalam keadaan darurat itu bisa menjadi halal. Jika sudah sehat kembali, itu tidak boleh minum air kencing onta. Jadi itu bisa dikatakan haram. Seperti itu. Jadi untuk yang poin kedua, yakni tentang hadis tentang khasiat minyak zaitun. Jadi untuk hadisnya seperti ini. Jadi penjelasannya seperti ini. Minyak zaitun yang berasal dari pohon zaitun ternyata disebutkan dalam Al-Quran, bahkan juga dijadikan sebagai sumpah dalam Quran surat At-Tin ayat 1. Penyebutan tersebut menurut sebagai pakar tafsir memberikan isyarat bahwa pohon zaitun memiliki manfaat antara lain untuk pengobatan. 14 abad yang lalu, Nabi SAW telah menganjurkan untuk mengonsumsi minyak zaitun, mengingat sebagai besar khasiat dalam kandungan minyak dari pohon atau buah zaitun yang diberkahi, sebagaimana disebut dalam hadis tersebut di atas. Yang menarik adalah bahwa keberadaannya zaitun juga disebutkan dalam Quran untuk mengembarkan cahaya yang sedemikian terang, ibarat lampu yang dinyatakan dengan minyak zaitun meskipun tidak disentuh api. Di sini manfaat minyak zaitun ada dua. Yang pertama, jika diminum bermanfaat untuk menguatkan kandungan empedu, menurunkan asam lambung dan segala jenis minyak jika dikonsumsikan mengganggu pencernaan kecuali minyak zaitun. Di samping itu, minyak zaitun juga bisa mencegah gangguan pencernaan, mengobati penyakit pasir, pengobatan impotensi, dan membantu datang bulan yang bermasalah, menghilangkan racun dalam tubuh, mencegah pertumbuhan sel-sel kanker dan tumor, menurunkan kadar gula dan kolesterol, dan mencegah penyakit diabetes. Yang kedua, yakni jika dioleskan bermanfaat untuk menghilangkan flek dan kerut di wajah, melindungi dari bakteri, mencegah rontoknya rambut, menghilangkan penyakit kulit, menghaluskan dan melembabkan kulit, mencegah penuaan dini, dan menjaga kebersihan kulit kepala. Manfaat yang sudah disebutkan, minyak zaitun adalah sumber penting bagi gizi manusia. Berbeda dengan mentega padat, minyak zaitun tidak meninggalkan tingkat kolesterol dalam darah. Sebaliknya, minyak ini tetap mengendalikan. Karena itu, para dokter sangat menganjurkan pemakaian zaitun dalam hal memasak. Sementara itu, apakah dalam keadaan panas atau dingin, minyak zaitun mengurangi jumlah asam pencernaan dan dengan demikian melindungi perut dari penyakit-penyakit radang, usus, dan sakit mah. Untuk yang poin yang ketiga, yakni hadis tentang bekam. Salah satu cara pengobatan Nabi SAW adalah dengan berbekam, sebagaimana disebutkan dalam teks berikut ini. Jadi tentang manfaat bekam ini bisa dilihat dari beberapa riset dan tajribah. Bekam tidak hanya berfungsi menyembuhkan, namun juga memiliki manfaat dalam hal mencegah dari munculnya berbagai macam penyakit yang bisa menyerang manusia di kemudian hari. Bekam berfungsi untuk melancarkan sistem peredaran darah. Dalam hal penyembuhan, Rasulullah SAW mengisyaratkan ada 72 macam penyakit yang bisa disembuhkan dengan berbekam. Rasulullah SAW mengisyaratkan ada 72 macam penyakit yang bisa disembuhkan dengan berbekam. Di antaranya masuk angin, darah tinggi, kolesterol tinggi, stroke, jantung, asam urat, dan lain-lain. Titik bekam pada umumnya adalah untuk meringankan gangguan pada organ dan syaraf bila dibekam pada tempat gangguan, terutama karena gangguan kelebihan darah atau darah kotor atau kedua-keduanya. Titik bekam yang disukai Rasulullah SAW yaitu bekam atas 2 urat leher, seperti itu. Rasulullah SAW pernah melakukan bekam sebanyak 3 kali pada 2 pelipis dan pundaknya. Berbekam di atas pinggul bisa menghilangkan pegal-pegal dan kelelahan. Masalahnya, harusnya sebulan sekali seorang dibekam jika ia ingin berbebas dari gangguan penyakit yang diakibatkan darah kotor atau sebagai usaha dan tidak penjagaan dan kewaspadaan kita terhadap penyakit, maka sangat baik bekam dilakukan sebulan sekali. Sementara jika tubuh rasa tidak enak, jangan menunda untuk segera melakukan bekam.
mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan rutin melakukan terapi bekam, kita bisa memetik manfaat bekam dan kerangka menjaga kesehatan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya dari poin D dan kesimpulan. Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Antara lain yang pertama, yakni pengertian hadis medis adalah hadis-hadis yang secara konten matanya berisi informasi atau isyarat tentang bagaimana kita harus menjaga kesehatan atau mengobati suatu penyakit. Yang kedua, pemahaman hadis-hadis medis dengan pendekatan interkoneksi dengan menghubungkan temuan-temuan hasil uji laboratorium sangat penting. Hadis tersebut bukan hanya benar secara metodologis dan teologis, tetapi juga benar-benar secara empiris. Yang ketiga, menolak suatu hadis medis yang sahih hanya karena hadis itu tidak masuk akal, jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah akademik. Seperti itu. Kemudian pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini adalah tugas dari dosen yang mata kuliahnya Ma'anil Hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.